Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Priyatin dari Prodi Manajemen Kelas Pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan ekonomi global dengan mata kuliah pemasaran internasional Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Pengertian ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara di tempat organisasi internasional kooperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Dengan adanya ekonomi, maka kondisi ekonomi di Indonesia akan sangat meningkat dan terus berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kondisi ekonomi dunia pada tahun 2022 diprediksikan tetap berada di atas rata-rata meskipun kemungkinan lebih rendah dibandingkan tahun kemarin. Kansus Pasar mengatasemen pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 akan berada di atas 4% dan pada 2023 lebih dari 3,5%. Perlambatan pada tahun ini terjadi karena pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi global sudah naik pesat akibat penurunan yang cukup dalam tahun 2020 sebelum pandemi melanda. Pertumbuhan ekonomi global mencapai pada saat ini yaitu 3,5%. Ada 5 ancaman perekonomian global tahun 2022. Banyak yang berharap 2022 akan menjadi tahun pemulihan ekonomi global dari pasca pandemi kemarin. Tetapi ada 5 ancaman yang besar bisa menghambat perekonomian nasional maupun internasional. Apa sajakah itu? Yang pertama, ada munculnya varian COVID yang kebal vaksin. Jadi di Indonesia ini masih ada COVID yang melanda, tetapi tidak seperti pada tahun 2020 yang lalu. Jika masyarakat mematuhi protokol kesehatan, maka semakin kesini COVID akan semakin hilang. Yang kedua, ada gangguan rantai pasokan. Yang ketiga, ada lonjakan inflasi. Yang keempat, ada kebijakan ketat dari Cina. Dan yang terakhir, ketegangan geopolitik. Yang selanjutnya ada persaingan global. Masyarakat ekonomi ASEAN (MIA) atau disebut juga ASEAN Economic Community adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. MIA diharapkan dapat mewujudkan tercapainya suatu kawasan stabil, makmur, berdaya, dan sangat tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta terkurangnya kemiskinan dan kesejahteraan sosial ekonomi. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur daya saing sebuah produk, diantaranya adalah yang pertama, pangsa ekspor per tahun, yaitu jumlah ekspor. Yang kedua, pangsa pasar luar negeri per tahun. Yang ketiga adalah laju pertumbuhan ekspor per tahun. Yang keempat ada pangsa pasar dalam negeri per tahun. Yang kelima ada laju pertumbuhan produksi per tahun. Jadi di sini setiap tahunnya itu persenannya berubah-ubah sesuai dengan negaranya masing-masing, tergantung dari lingkungan global yang ada dalam negara tersebut. Evolusi kerjasama persatuan perdagangan global. Jadi Anda jangan sampai telat untuk mengetahui perjanjian perdagangan internasional. Untuk bisa sukses dalam menembus pasar ekspor, kita harus mengetahui segala perkembangan perjanjian perdagangan yang dilakukan Indonesia di kawasan pergaulan internasional. Selain melalui jaringan ASEAN, Indonesia juga mendekati perjanjian-perjanjian bilateral yang bersifat langsung antara Indonesia sendiri yang dengan berbagai negara dan organisasi regional lainnya. Teknologi informasi. Ekonomi digital pertama kali dikenalkan oleh Trent Poch. Menurutnya, ekonomi digital merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, di mana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrumen informasi, kapasitas informasi, dan pemrosesan informasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kali yaitu kondisi TK, aktivitas konten, distribusi barang dan jasa. Semakin bertambahnya usia atau tahun, lambat laut
semoga bisa bermanfaat. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.